Salam. Berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sate Enak, Saat Teduh Sejenak, episode yang keempat. Saudara, hari ini kita akan membahas masih di sekitar penciptaan. Mari kita membaca dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Tema Sate Enak episode keempat kali ini ialah berfirman, melihat, dan menamai. Kalau kita melihat pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima, itu hanya merupakan salah satu dari apa yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau kita teruskan sampai ayat yang ke-31. Namun kalau kita membaca secara teliti, Allah terus-menerus, atau firman Tuhan ini terus-menerus bicara tentang Allah berfirman. Kemudian Allah melihat, kemudian Allah menamai. Apakah yang dimaksud dengan ketiga kata tersebut? Allah berfirman. Allah menciptakan terang dengan firman. Kalau kita memperhatikan Allah berfirman, Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia hanya berfirman, maka segala sesuatu jadi. Itu kita bisa membaca dari Kejadian 1 ayat 3 sampai 21 dan seterusnya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melaksanakan segala yang diperintahkannya. Berfirman. Aplikasinya bagi kita, firman Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Apakah kita masih mempercayai firman itu? Kalau Allah mempergunakan firman-Nya yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu menjadi ada, apakah firman Tuhan yang berkuasa itu kita pakai untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita? Berfirmanlah Tuhan. Kuasa firman Tuhan pada penciptaan sama dengan kuasa firman Tuhan hari ini bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya. Itu berarti Allah bukan hanya menciptakan, tetapi Allah melihat atau memberi penilaian terhadap segala sesuatu yang diciptakannya. Allah memperhatikan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diciptakannya. Dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu adalah baik, bahkan sungguh amat baik dalam pandangan Allah. Allah tidak hanya menciptakan, tetapi Ia menilai segala sesuatu yang diciptakannya. Yang memberi penilaian adalah Allah Sang Pencipta. Sehingga tidak mungkin salah, saudara, karena Ia tidak terbatas. Yang menilai bukan pencipta atau manusia yang dapat terbatas. Apa aplikasinya bagi kita? Segala yang diciptakan oleh Allah baik dalam pandangan Allah. Apakah demikian dengan pandangan kita hari ini terhadap orang lain atau terhadap diri kita? Dapatkah kita memberi penilaian kepada diri kita atau kepada orang lain sebagaimana Allah menilai segala sesuatu yang diciptakannya, termasuk kita, baik dan sungguh amat baik? Jangan pernah salah menilai dirimu dan jangan pernah salah menilai orang lain. Yang ketiga, Allah menamai segala sesuatu yang diciptakannya. Hal ini ingin menunjukkan bahwa Allah memiliki otoritas atas segala ciptaannya. Sama seperti orang tua memberi nama kepada anak-anaknya. Bukankah karena orang tua memiliki otoritas atas hidup anak-anaknya? Misalnya kalau kita bandingkan dalam Kejadian 17 ayat yang kelima, di mana Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham.
itu berarti Allah berotoritas atas hidup Abraham hambanya. Dan tapi yang menarik, ketika nama Abram diganti menjadi Abraham, Abraham pun menjadi pribadi yang memiliki otoritas atas bangsa-bangsa. Menamai berarti pencipta memiliki otoritas atas hidup kita yang diciptakan. Aplikasinya bagi kita, saudara, apakah kita sampai hari ini menyadari otoritas Allah atas hidup kita? Apakah kita tunduk dan hormat kepadanya yang adalah Tuhan atas hidup kita? Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.